Ini dokter yang tanda tangan. Apa saya juga? Biar nggak ada yang dipalsukan. Nanti kan aku mau bikin valid dulu sampai berapa lama? Kira-kira berapa lama? Februari, oke nggak Bu? Maret sampai ulang tahun saya. Oh, Maret, oke. Harus ditandatangani. Aku mau opening klinik aku Fit S 911 Beauty Center, dan untuk tamu undangan atau customer loyal aku akan mendapatkan ini. Lumayan, satu lembar 500.000. Ya Rama. Iya dong. Saya mau pulpen yang biasa, nggak mau yang bagus-bagus. Nah ini enak nih kayaknya. Nggak pakai make up, iya bener, nggak bisa. Aku kalau bisa sudah pakai, tapi aku nggak bisa. Ita Manik, semoga dapat. Saya belum RF lagi ya, nanti dikasih ya. Di mana tanda tangannya, bebas kan? Nggak usah kasih nama kan Rama? PR lah kalau dikasih nama mah. Gitu aja ya. Tanda tangan aja. Makin banyak ya. Tapi dia gimana? Oke, aku mau absen dulu dari Kediri. Rose Mariana, terima kasih. Rumah Jahit Naila, ini baju aku dari Rumah Jahit Naila. Astagfirullahaladzim, Bang Billy ulang tahun ya. Nanti aku ucapin. Rosa Meldianti, di mana posisi? Subang, Semarang, mana lagi? Medan, Hong Kong, wow, Hong Kong, Jogja, Ciputat, Andin Stiana, Surabaya. Oke, copot dulu ini mengganggu. Kalimantan Selatan, dari Poso, dari Surabaya, Andina, Manado, hadir, Jayapura, suka Kendari, Sidoarjo, Depok. Aku tuh senang loh kalau live itu tahu yang nonton aku tuh dari mana. Bandung, dari Malaysia. Giveaway Fit Skincare udah ada di feed aku semalam. Ikutan dong, siapa tahu beruntung kan. Aku baru komen di tiga orang yang komen, yang jawab, masih sisa 2. Dari Palembang, dari Sumba, dari Pasar Kemis, dari Tambun, Bekasi. Rere Napitupulu, Mbak Rere, aku rindu maksimal. Ayolah kita kemana gitu Mbak Rere. Tulung Agung, dari Malang, dari mana lagi? Tasikmalaya, akhir bulan aku akan mudik ke Tasikmalaya karena mau mertua aku mau sinci. Ya sayang. Janji sama siapa lagi? Tunggu bentar ya. Suruh tunggu, tanda tangan bentar. Suruh tunggu, kasih minum dulu. Ya guys, aku ada dari tamu. Beres. Garut, Jepara, Kalimantan Barat. Sukabumi. Tasikmalaya mau ke mertua sayang. Sholat dulu zuhur, iya. Emang aku harus lapor ke kamu kalau aku udah sholat. Biarkan menjadi rahasia aku sayang. Terima kasih sudah diingetin. Siapa yang belum sholat? Riau. Rosa Meldianti, itu gambar bebek apa ular sih Meldi? Kok sama dengan baju aku? Purwakarta, Bangka Belitung, Semarang. Ih seru ya.
Dari mana lagi? Bintaro sektor 9 di belakang McDonald pasti. Aku ada teman di situ. Ini gambar cincau. Bukan lumut ya. Meldi bukan lumut di batu-batu kali kemarin. Kan hijau juga. Ikan laut pedas join. Yang belum kebagian ikan laut pedas, tunggu Meldi siap memasak lagi buat aku giveaway lagi ya. Sabar, Meldi juga pengen main guys. Aku salut sama dia karena dia masih ngerjain sendiri. Samarinda, Lombok, Yogyakarta. Salam dari Kalimantan. Kalau lumut warna biru muda itu hanya di handphonenya Rama, jadi biru. Ajaib dia, sama di handphone dokter. Fit S Skincare Palembang, halo Palembang. Mau dibantuin tanda tangan nggak? Mau, banyak banget soalnya. Jakarta Barat hadir. Ayolah kalian yang mau bertanya apa aku jawab 10 menit ya, karena aku udah ada tamu lagi. Main ke Lampung udah. Rama, kata Meldi, lumutnya warna biru. Terus saya jawab, itu hanya di handphonenya Rama yang warna biru. Nih dia lagi sama dia lagi. Hai Kak Meldi. Lagi sibuk mau menyeleksi tamu yang mau diundang karena pandemi. Jadi aduh teman-teman sayang, terkasih, pokoknya aku minta maaf banget kalau ada yang gak keundang. Karena bener-bener bukan gak mengundang, ini pandemi, nanti aku dimarahin sama pemerintah kalau bikin keramaian. Jadi gak ada keramaian ya, harus PCR, datang ke sini dan terbatas orangnya. Indri Zahra, mudah-mudahan jadi kebahagiaan kamu hari ini ya. Tanda tangan voucher nih, satu voucher 500.000. Segini banyak yang mau cantik di Fit S 911 Beauty Center. Baca DM, aduh aku tuh kalau suruh baca DM itu suka banyak banget, jadi suka kepusingan sendiri. Yolanda Satria, kamu komen apa? Aku nggak baca. Dari Rawasari, Subang. Tariyati 02 dari Subang. Mau vouchernya minta sama Rama. Pokoknya aku nggak akan aku baca kalau ada teman-teman yang mention satu nama yang membuat aura atau pikirannya jadi buruk gitu. Aku tuh mereject orang-orang yang menginformasikan sesuatu hal yang bikin hati aku itu miris gitu. Aku sih marah sih enggak gitu, tapi miris gitu karena 2022 ini buat aku udah selesai memperhatikan orang-orang yang menurut aku bukan hal yang harus aku komentari, harus aku tanggapi, atau apalagi aku apa namanya kalau itu tuh harus klarifikasi tuh. Aku tuh bukan orang yang gila-gila klarifikasi. Aku tidak pernah mau mengklarifikasi atas berita apapun yang beredar. Mau percaya silahkan, nggak percaya ya sudah, berarti kamu pintar. Daya semangat, aku selalu semangat, insya Allah, alhamdulillah. Kita dari Sukabumi, Teteh kumaha daramang. Pakai fit slim satu kapsul sebelum makan. Kalau nggak punya mah, tapi kalau punya mah setelah makan ya. Yolanda Satria, kapan kesini? Aku selalu ada kok. Dari Medan.
Iya, kadang-kadang DM ada yang saya bales, kadang-kadang enggak. Yang enggak dibales jangan marah karena yang DM saya banyak. Terus kadang-kadang saya pusing bacanya. Giveaway lagi ikan laut pedas ya nanti sama Meldi. Meldi masih nonton nggak sih? Coba Meldi jawab kapan mau giveaway lagi. Dari Kupang NTT. Kakak kunci sukses kakak sampai sekarang, sampai bisa sekarang. Semangat aja, kerja aja, jangan jahat, jangan jangan aneh-aneh lah gitu hidupnya, biasa-biasa aja. Tuhan tidak tidur dan semangat, betul. Tuhan tidak tidur dan iblis pun tidak tidur. Jadi kita harus benar-benar berpegangan teguh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selama kita punya iman, punya keyakinan, tidak ada satu orang manusia pun yang bisa menjatuhkan manusia lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau memang kita mengalami kayak aku sekarang nih kan lagi rame banget ya, bulan depan bisanya, oke Meldi, bulan depan bisanya kayak aku nih misalnya ada sekelompok haters ya biarin aja ya, memang iblis itu nggak pernah tidur. Jadi Allah nggak pernah tidur menjaga kita dan iblis pun nggak pernah tidur untuk menggoda kita gitu. Jadi kalau aku berpikiran seperti itu terus, jangankan kita sehari 24 jam. Kita kalau lagi diam aja iblis itu ada di kepala kita. Misalnya mau sholat deh, nanti deh gitu. Nah, itu yang ada di dalam kepala ya. Iblis yang berbentuk manusia pun banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada iblis yang mengganggu berwujud manusia, abaikan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena di otak kita tuh harus ini, gila ya. Kali ini kita itu lagi digoda sama iblis berbentuk manusia. Gitu. Jadi insya Allah semua ulah dan apapun yang iblis lontarkan terhadap kita tidak akan mempengaruhi hidup kita. Gitu. Makanya kan aku bilang tadi, kalian kalau misalnya komen-komen ke aku untuk mengabari informasi tentang hal-hal yang demi Allah nih ya, demi Allah saya tidak pernah mau nonton, tidak pernah mau lihat, tidak pernah mau tahu, apalagi menanggapi. Karena buat saya namanya manusia itu pasti ada ujian dan ada yang mengganggu, dan saya selalu berpikir selama saya tidak merugikan orang lain, selama saya tidak menipu, selama saya tidak membuat orang lain menjadi susah karena ulah saya, ya abaikan aja gitu. Karena memang banyak banget iblis-iblis sekarang ini. Dengan cara apa? Ya banyak ya. Lihat aja ke diri saya. Apa pernah saya mengomentari ulah-ulah orang yang ingin membuat saya sedih misalnya, atau enggak? Karyawan saya juga banyak yang mikirin saya, juga banyak yang ngedoain saya hidup sehat juga banyak gitu. Kalau ada manusia yang ingin menjatuhkan, ya itu biasalah, apalagi sosial media. Jadi kalau saya tadi kan ada yang komen Allah tidak pernah tidur. Iya betul, Allah tidak pernah tidur dan iblis pun tidak pernah tidur. Jadi kalau kita ada yang menggoda berbentuk manusia, anggap aja dia iblis yang sedang menggoda gitu ya. Bagaimana mengatasi ulah saudara atau keluarga yang toksik? Gampang. Caranya abaikan. Biarkan ketoksikannya itu meracuni dirinya sendiri, sehingga dia gila sendiri, sehingga dia capek sendiri. Kalau orang itu udah saking toksiknya, isinya kepalanya saking racunnya, pasti gak bisa mikirin hal-hal yang baik. Selalu kepengen berbuat jahat. Kalau gak ditanggapi, pengen berbuat jahat lagi, terus aja meningkat. Nah, sebetulnya dengan kamu mendiamkan dan mengabaikan itu udah cukup balasan buat aku. Karena apa? Karena membiarkan dia termakan oleh kebenciannya sendiri, terbakar oleh kebenciannya sendiri, itu pembalasan yang paling best. Yang penting apa? Tidak mengurangi isi kantong. Iya gak? Gitu ya, itu tip dari aku. Dan nanya yang lain lagi apa? Mukanya kinclong banget. Iya, ini pakai fit skin. Ini nggak ada filter ya, nggak pakai filter. Bersih aja mukanya, tangan sama muka sama tuh, kecuali ini ya.
Banyak iblis yang berupa manusia, Bu Fit, abaikan dengan hal-hal yang positif. Oh iya, banyak banget. Banyak. Jadi kalau kalian mau belajar dari gangguan iblis berupa manusia, ikutin aja aku. Jangan tanggapi, biar dia terbakar dengan kemarahannya sendiri. Mau apapun ucapannya, biarin aja. Toh ucapan kan tidak akan membuat kita berdarah-darah kan. Biarin aja. Ibu menjadi pembicara tentang bagaimana menjadi atau membangun usaha. Itu ya, saya tuh selalu kepengen ngomong gitu, cuman kan masih banyak orang hebat di atas saya. Saya malu sama orang-orang yang lebih hebat dari saya. Dia akan lebih sakit saat kita memilih diam. Mungkin ya, tapi kalau aku sih berpikir aku diam itu karena nggak ada worth it-nya untuk dijawab gitu. Kenapa kita mesti menanggapi sampah? Kenapa kita harus mengomentari hal-hal yang menurut diri kita sendiri itu nggak bener gitu? Buat apa? Karena aku dari awal bicara sama kalian, mau orang berbicara apapun tentang aku tidak hidup dari image. Aku hidupnya dari karyawan aku dengan bisnis aku. Pulpennya mereknya ini nih. Aku ada pulpen mahal-mahal nggak pernah mau pakai karena nggak enak, lebih enak yang gini. Bingung, kamu nanyanya usaha berapa lama sampai balik modal? Usaha apa dulu yang mau kalian jalani? Pulpen nggak apa-apa standar, asal jangan penghasilan yang standar ya sayang. Bercanda ya. Oh, maksud kamu pertanyaannya misalnya bisnis salon. Kalau bisnis salon itu harus tanya ke pakarnya banget, karena aku bikin bisnis salon ini bisnis idealis aku. Aku seneng kutekan, aku seneng ke salon cuci blow, jadi aku pengen punya sendiri. Terus di usia aku yang menjelang uzur, aku mau punya klinik kecantikan sendiri, biar aku tahu produk apa sih yang aku pakai, produk apa yang disuntikin ke wajah aku gitu. Karena aku lebih seneng di usia aku sekarang menciptakan bisnis yang bisa aku nikmatin juga. Niki mana? Nanti aku janjian sama Niki jam 4 sore ada meeting sama dia. Kalau macet pulpennya dicoret kaca. Iya sama, aku juga ini kalau macet dicoret kaca atau dipanasin dikit. Bunda Fitri, pacarku menikah dan aku sangat mencintai. Oh kasihan. Coba dong semangati tuh ya yang ditinggal menikah. Berarti bukan jodoh. Bingung aku tuh paling nggak suka memberi saran atau mengomentari tentang masalah cinta, tentang putus asa, tentang kesedihan, tentang apapun lah yang masalah cinta, karena itu hanya bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Bilang Niki sekarang jadi diam nggak koar-koar. Kalian itu aneh Neti, kalau Niki diem kalian suruh dia ribut, kalau dia ribut suruh dia diem. Jangan begitu ya. Ini 2022, biarkan Niki damai. Karena memang sekarang itu udah nggak ada yang nyenggol dia yang menurut dia juga patut atau pantas dia balas.
Aku setuju sama dia. Pasti belinya sekotak. Iya sekotak karena lebih murah. Menu makan siang ini hari ini apa? Aku mau diajak makan siang sama suami nanti siang. Udah lama nggak makan siang sama dia. Hari ini aku mau makan siang sama suami. Anak aku mau sunat, doain ya. Aduh ya loh, aku tahun depan nih Jojo mau sunat. Pasti deg-degan ya, sebagai ibu pasti deg-degan deh. Bu Fit sehat selalu Bogor. Aku padamu, halo Bogor. Nanti aku bikin Naira residen di Bogor. Untuk warga Bogor mudah-mudahan menjadi pilihan hunian untuk kalian ya. Bu Fit udah ubanan belum? Sudah, aku dari umur 18 tahun sudah ubanan. Katanya keturunan, tapi ya sudahlah. Sekarang banyak salon, jadi nggak menjadi apa ya? Nggak menjadi gangguan maksudnya. Salam dari Balikpapan, dari Lampung. Wah, rame yang nonton. Ke Curug Sentral lagi, hayu baru kemarin. Tapi kemarin aku kesana monyet udah nggak ada, berarti udah banyak yang berkunjung ya. Karena awal-awal pandemi itu aku kesana isinya monyet semua. Yang di Curug Sentral, please jangan buang sampah sembarangan ya kalau kalian berkunjung ke Curug Sentral. Naira Seden Balikpapan belum. Aku masih pemula, jadi masih seputaran tempat tinggal aku dulu. Paling jauh Bogor dan Bandung nanti. Terima kasih Rati. Oh iya, kadang-kadang untuk kesehatan juga memang harus disunat ya. Ada teman aku juga anaknya begitu. Salam dari Papua. Salam kembali buat orang Papua. Pernah ke Kokas belum? Pernah bikin visa. Kokas itu kota Casablanca kan? Rama? Rama? Aduh, untuk kalian temenin. Monyet takut COVID. Kuku asli. Ini kuku asli sayang. Tuh udah naik. Nih Rama udah. Tinggal yang ini. Terima kasih Bu. Syam-syam Rama. Di depan ya, nungguin. Ya bentar ya. Habis beres ini sambil si Dwi bawel ngingetin ada tamu katanya. Aku kan belum beres. Tunggu dulu. Lanjut undang ya Bu. Udah berapa orang? Udah banyak kok. Kita kan Diseleksi lagi Dwi. nanti diseleksi. Itu ya. Apa namanya? Antigen. Beli ya. Siapin antigen. Sama ya, standar. Yang penting jangan keinginan standar ya. Aku nggak suka pakai lipstick yang warna, tapi ini aku pakai lip balm. Bu Fit, makanan atau suplemen apa yang harus dikonsumsi setiap hari? Vitamin C itu nggak boleh ketinggalan. Vitamin C setiap hari, aku minum vitamin C setiap hari 1000. Lagi pandemi begini. Ke Gunung Salak, tepatnya di side-nya yang masuk dari Parung Kuda, bukan dari Bogor.
salam dari Malaysia. Malaysia, salam juga dari Jakarta, dari Indonesia. Aku suka kutek warna-warna tanah, warna-warna natural aku suka. Gini ya, untuk yang bertanya kutek itu bisa dipakai sholat atau enggak, aku nggak berani ngejawab. Tetapi kalau kalian bertanya ada kutek halal atau enggak, sekarang sudah banyak kutek yang halal. Kemarin aku sempat bukan salah ngomong sih ya, sempat ngomong kalau ini kutek bisa dipakai sholat. Ternyata nggak boleh aku ngomong begitu. Dan terima kasih sama Kartika Putri ngingetin aku. Jadi semenjak dia bicara, kakak ini kutek halal, bukan halal itu bukan juga sah untuk dipakai sholat gitu. Ya aku setuju sama Kartika Putri, tapi menurut aku lagi, pendapat aku sendiri, ya udah keyakinan aja dulu lah gitu ya. Kalau kutek halal sudah banyak. Bu Fit, lebih baik dibilang pedagang atau pebisnis? Emang masih perlu ya stempel atau apa ya? Stempel atau julukan gitu. Kalau aku sih semenjak aku memulai usaha, aku nggak pernah mau distempel pebisnis atau pedagang atau apalah namanya. Aku hanya ingin aku hanya ingin menunjukkan bahwa hidup aku tidak bergantung dari orang lain. Bahkan aku menyediakan bahuku, menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Dan aku tidak pernah menyematkan tanda tangan aku, di bawahnya suka ada embel-embel direktur atau apalah, nggak pernah. Itu menurut aku stempel pebisnis, pedagang itu gak usah kalian pusingin. Bagaimana hidup yang bisa bermanfaat untuk orang lain, menciptakan lapangan kerja, itu yang lebih penting. Saran apa tadi? Rama, udah selesai, terima kasih ditemenin. Ini mukanya Dokter Rudi, dokter andalan aku. Katanya hit ya Dokter Rudi ini. Tuh, coba lihat Rudi Fit. Jadi kalian, kalau aku bilang ya, gak usah terlalu terbebani dengan gelar. Ini ada Manibel. Ya udahlah, memang sekarang kan emang lagi banyak orang kayak gitu ya. Pokoknya untuk kalian semua, aku sih nggak akan pernah bosan menasehati atau memberi saran ke kalian. Kalian boleh bermain sosial media, tapi kalian juga perlu self care, menjaga kedamaian hidup kalian. Caranya apa? Kalian nggak usah follow atau dengar berita-berita yang bikin kalian itu marah, atau kalian nggak usah terlalu ikut campur atau mengomentari untuk hal-hal yang kalian tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kalau kalian mau belajar dari aku, silahkan. Kalau aku lebih senang membalas itu dengan mendiamkan. Mendiamkan itu bukan berarti membenarkan apa yang mereka lakukan atau ucapkan. Mendiamkan itu buat aku biarkan mereka terbakar dengan bullshitnya sendiri, dengan karangannya sendiri, dengan imajinasinya sendiri yang menurut dia benar. Silahkan aja. Tidak ada juga ulah-ulah mereka itu yang membuat aku itu marah, sedih, atau apalah namanya. Surga di bawah kaki ibu, betul. Surga aku tentunya buat anak-anak aku yang aku lahirkan, aku didik, aku besarkan. Tidak pernah aku tinggalkan dalam keadaan mereka apapun.
Jadi kalian juga jangan semata-mata menjadi ibu itu menuntut surga ada di kaki kamu. Koreksi dulu diri kamu sebagai ibu itu seperti apa. Kalau aku insya Allah akan menjadi ibu yang sangat menyayangi anak-anak aku, tidak akan pernah menukar apapun dengan kebahagiaan anak-anak aku. Ya, jadi kita yang jadi ibu itu jangan mentang-mentang ada ucapan atau ada di ayat bahwa ibumu, betul itu. Surga di telapak kaki ibumu, betul itu. Tetapi saran aku yang aku sebagai ibu juga, kalau kalian ingin mengklaim atau ingin menuntut ke anak-anak kalian bahwa hey kalian, surga itu ada di telapak kakiku sebagai ibumu, itu betul. Tapi kalian harus berkaca dulu atau harus merenung dulu. Kira-kira kalau kalian ingin menuntut atau mengucapkan ke anak-anak kalian itu bahwa surga itu di telapak kaki kalian sebagai ibu, kalian harus bersikap seperti ibu dulu. Ibu itu apa? Melahirkan, membesarkan, menyayangi, dan membimbing. Itu versinya aku. Ingat ya, melahirkan, membesarkan, menyayangi, lalu membimbing. Kalau kalian sudah melakukan 4 ini, kalian boleh mengklaim bahwa surga itu ada di telapak kakiku, hai anak-anakku. Itu menurut aku, ya. Tapi benar, segimanapun kita itu menyayangi mereka, lalu mereka nanti tidak menyayangi kita, itu pun tidak boleh terucap dari mulut kita untuk menyumpahi anak yang kita lahirkan. Ingat, anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Mereka tidak pernah bisa memilih aku mau lahir dari siapa. Tetapi seorang ibu bisa memprogram atau membuat keputusan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Gitu. Jadi jangan juga mentang-mentang di dalam Alkitab kita ada, khususnya orang muslim ya, bahwa surga di telapak kakiku, di telapak kaki ibu, lalu kalian menuntut surga di telapak kaki kita, padahal kalian tidak care terhadap anak kalian. Hey, kalian berdosa. Jangan ya, tetapi kalian harus tetap, bagaimanapun perlakuan ibu yang melahirkan kita harus tetap menghormatinya gitu. Kita harus tetap mendoakannya, mengasihinya. Dengan cara apa ya udahlah, cukup kita dan Tuhan yang tahu gitu. Ya netizen, yang baik bukan hanya perihal menuntut, betul. Jadi karena aku tuh merasakan gini ya, netizen yang belum punya anak ya, boleh belajar dari aku. Hamil 9 bulan itu begitu mempertaruhkannya nyawa. Tetapi ingat, anak yang kalian kandung itu tidak ingin kalian mempertaruhkan nyawa untuk dia, karena dia tidak memilih untuk karena dia tidak memilih kandungan kalian. Kalian yang memilih untuk mengandungnya. Menurut aku ya. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu 9 bulan itu hamil itu gak enak, tidur gak enak, kenapa pada saat kalian lahirkan itu anak kalian gak urus? Itu, tapi jangan mentang-mentang kita sudah mengandung 9 bulan lalu kalian menuntut terlalu banyak buat anak yang kalian lahirkan. Itu tidak adil. Gitu ya netizen. Tentang kehidupan ya, sok bijak, nepos, bukan bijak. Aku mah nggak juga harus sok bijak. Orang aku juga nggak kepengen kamu menganggap aku bijak juga. Tetapi untuk kalian yang benci sama aku dengan urusan apa yang aku nggak tahu, ya kalian harus dengar juga nasihat dari aku gitu. Bukan sok bijak sayang. Boleh deh lipnya jangan nonton Instagram aku. Astagfirullah, seburuk-buruknya ibumu itu. Betul banget. Aku aja merasakan itu gitu loh. Aku aja kepengen banget menjawab gitu loh. Menjawab apa sih yang ada di pikiran aku tentang apapun yang terjadi. Tapi aku memilih diam. Karena apa? Karena biar menjadi rahasiaku dengan orang-orang yang tahu dengan hidup aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau aku menjawab, itu menurut aku dosa besar juga. Jadi aku lebih baik menonton, menyaksikan, insya Allah dibukakan hidayah buat semuanya.
apapun yang terjadi yang terbaik buat semuanya, buat netizen juga. Hujan deras di Jakarta, aduh aku mau ke Jakarta lagi. Aku di posisi kakak, sakit banget rasanya. Tenang, Allah itu pasti memberikan kekuatan yang sama dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Udah dulu ya, tamu aku sudah nggak sabar, aku juga sudah selesai kerjanya. Semangat terus buat kalian, jangan pernah balas perbuatan setan yang berbentuk manusia.